Hai Sobat, selamat datang kembali di official YouTube Adi. Sebelum menyimak Engineer Explain kali ini, yuk klik langganan agar tidak ketinggalan video lainnya. Awal 2013 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta saat itu, yaitu Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama, menyetujui program pembangunan 6 ruas jalan tol. Saya akan setujui dengan catatan bisa dipakai untuk transportasi umum, transportasi massal, busway, PDP, Kopaja Metro Mini masuk boleh, harus boleh. Artinya rakyat juga ikut menikmati. Tentunya dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan dan dampak lalu lintas yang ada, serta pengendalian lalu lintas di gerbang keluar dan masuk tol. 6 ruas jalan tol dalam kota ini merupakan bagian dari jaringan tol Jabodetabek dan diharapkan dapat melengkapi jaringan jalan di Jakarta. 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta ini dibangun sepanjang 69,77 km dengan total anggaran sekitar 42 triliun rupiah. Pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini dimulai pada tahun 2017. Dan keseluruhannya akan dibangun dalam model layang penuh atau elevated. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas pada jalan tol dalam kota. Pada pelaksanaan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini, Adi bermitra dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk di bawah konsesi Jakarta Toll Road Development atau JTD. Pada tahap 1, rute Semanan Sunter Pulau Gebang sepanjang 9,5 km senilai 1,28 triliun rupiah. Dalam kerjasama operasi tersebut, Adi mendapat 30% untuk seksi B. Proyek 6 konstruksi jalan tol dalam kota Jakarta segmen B yang telah dimulai pada September 2019 dan dijadwalkan rampung pada 2021. Enam ruas tol dalam kota dibuat agar memiliki ketahanan 1000 tahun dan tahan guncangan gempa. Pelaksanaan proyek 6 ruas jalan tol dalam kota ini berbarengan dengan proyek Light Rail Transit atau LRT rute Kelapa Gading, sehingga nantinya dapat terkoneksi satu sama lain. Model layang atau elevated dipilih pada pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini, dengan menggunakan tipe perkerasan rigid pavement, dengan jenis model layang yang dibangun di atas koridor jalan existing, rel, dan jalur pengairan, sehingga tidak mengurangi ruang terbuka hijau kota Jakarta. Jenis struktur girder berupa small box girder dipilih untuk lokasi crossing, sedangkan yang membutuhkan bentang besar lebih dari 40 meter akan menggunakan big box girder. Box girder merupakan balok penopang utama yang berbentuk kotak berongga. Biasanya terdiri dari elemen beton prategang, baja struktural, komposit baja, dan beton pratulang. Keutamaan box girder terletak pada ketahanan terhadap beban torsi. Pemasangan plan box girder telah dilakukan oleh Adi pada ruas Kelapa Gading. Pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini merupakan penerapan dari konsep transportasi makro dengan peningkatan kapasitas jaringan jalan bersama dengan Jakarta Toll Development. Secara administrasi, lokasi pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota ini berada dalam 5 wilayah kota administrasi, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. 6 ruas jalan tol dalam kota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, efisien, dan mudah terjangkau masyarakat.
serta bertujuan menetapkan rencana induk sistem jaringan transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sobat Adi, siapa yang sudah nggak sabar untuk mencoba berkendara di 6 ruas tol dalam kota ini? Mari kita doakan cepat selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan Engineer Explain kali ini. Pantau terus YouTube Adi dan jangan lupa klik suka, lonceng, dan ikuti terus YouTube Adi agar tidak ketinggalan cerita lainnya.